ke situ. Kita tuh nanya gini, Bu, kalau rumah yang warna hijau yang di pinggir jalan yang besar itu kosong nggak gitu. Dan itu tuh selalu dialihkan pembicaraannya. Ke si Abah berdua, itu kondisinya rumahnya jauh banget, gelap-gelapan, jalan berdua gitu. Begitu dateng, si bapak itu cuma ngomong gini, anu di rumah hejonya. Rumahnya baru jadi, ibunya beres-beres ceritanya. Nyuci ceritanya sore-sore. Ibunya lagi nyuci, dia berhenti. Kok kayak denger orang nyeret-nyeret. Kayak jalan nyeret tapi terseret-seret gitu. Nengoklah dia. Ngeliat pocong, nyeret kain kafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bersama teman-temannya KKN di suatu daerah di Ciamis ya. Jadi ketika di KKN banyak sekali mengalami kejadian-kejadian horor di suatu rumah yang ia tinggali bersama teman-temannya di sana. Ya, biar lengkapnya nanti narasumber gue sendiri yang bakal nyeritain. Di sebelah gue udah ada Kak Andi nih. Halo. Saya hey dulu dong sama sahabat lonceng nih. Akhirnya kita bertemu juga di Bandung. Iya bener ya, dari kita janjian udah dari bulan Juni. Ya udah lama banget udah ya, nggak jadi-jadi dan akhirnya baru ketemu hari ini di Bandung nih sama Kak Andi nih. Karena Kak Andi ini orang Bandung kebetulan. Thanks for having me ya. Yoi. Kak Andi nih, kali ini mau nyeritain tentang pengalaman horornya waktu KKN ya. Iya, Itu tahun berapa Kak kejadian? Itu tahun 2015. Oh udah cukup lama ya. Betul, 2015. Ini letak KKN ini di mana nih? Di Ciamis, perbatasan Pangandaran. Oke. Iya. Di desa, di suatu desa di situ di ya. suatu desa, Kecamatan Pamarican. Oke. Desanya nggak aku sebutin ya. Iya. Pokoknya Kecamatan di Pamarican. Kecamatan Pamarican, iya. Ya. Nah, Kak Andi di sana itu waktu itu programnya ini apa? Program kerjanya Kak, tujuannya itu? Jadi KKN-nya itu kita itu memang mengarahnya tuh ke koperasi-koperasi. Oke. Ke koperasi-koperasi. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah supaya koperasi ini sesuai sama nilai-nilai koperasi itu sendiri gitu. Kita lihat implementasinya apakah sesuai sama yang seharusnya. Kalau enggak ya kita kasih konseling lah atau penyuluhan kayak gitu supaya tetap sesuai sama kaidah-kaidah perkoperasian kayak gitu ibaratnya. Pengalaman horor yang Kak Andi ini alami ini bersama teman-teman ini emang karena menempati rumah tersebut ya, di rumah tersebut. Iya betul. Yang katanya ini angker banget dan banyak banget pengalaman horor di sana. Bahkan sedesa juga udah tahu itu tuh rumah uka-uka. Saking udah nempel banget image-nya. Nah untuk cerita lengkapnya nanti ditahan dulu nih kayak bentar ya kayak. Buat sahabat lonceng harus nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada di skip-skip karena gue jamin video kali ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber datang langsung ke studio Lonceng Misteri, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya itu ya. Dan yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gue nih makin semangat ngasih konten-konten horor ke kalian semua. Dan kayaknya gak usah lama-lama lagi nih kan. Karena gak ada loncengnya, langsung kita mulai aja cerita. Jadi berawal dari KKN di kampus. Ini beranggotakan 5 orang dari tiap-tiap jurusan. Datang ke suatu desa, survei dulu dong sebulan sebelum sambil kita siap-siapin sampai dengan hari H nanti kita langsung datang buat pelaksanaan gitu ya. Begitu datang tuh kita dikasih tahu pokoknya Ciamis aja gitu. Ciamis dikasih alamat detail, ternyata ketika kita searching lagi masih harus udah masuk Ciamis nih.
masih harus masuk Banjar. Ini masih udah Banjar, keluar Banjar masuk lagi Ciamis, ternyata jauh banget dari kota. Dan ini arahnya udah ke arah-arah mau ke arah Pangandaran tapi perbatasan lah ya. Tapi masih Ciamis ya? Masih Ciamis, masih Ciamis. Itu perbatasan jalan yang kalau kita mau ke Pangandaran keluar dari Banjar masuk Ciamis ke Pangandaran itu sebelah kanan itu sawah membentang, nah itu pokoknya daerah situlah gitu. Kita cek ke lokasi dan memang disebut terpencil juga enggak sih, dia desa, just desa aja gitu ya. Gitu, datang ke sana yang pertama kita cari kan pengurus koperasinya ya, saat itu kan kita KKN di koperasi. Pengurus koperasinya, ketemulah tuh sama Ibu Tut dan Ibu Suk namanya, Ibu Tuti dan Ibu Sukarsi. Bu Tut dan Bu Suk ini ngetemuin kita sama Pak Agus, namanya Pak Agus ini ketua koperasinya. Ketua koperasi, sampai di situ dikasih tahu lah kita mau sebulan di situ, kita mau kenalan juga sama kayak Pak RT, Pak RW dan lain sebagainya, mau minta izin segala macam sambil minta tolong rekomendasi rumah tinggal gitu. Nah, jalan tuh kita ceritanya dari rumah si Butut itu mau ke rumah Pak RT. Di jalan itu kan yang namanya di desa bukan mendiskreditkan desa kayak gimana ya, tapi ada satu rumah yang paling besar di situ yang kelihatan udah tembok permanen dibandingkan rumah-rumah di kanan kirinya. Dan itu cukup menarik perhatian kita gitu karena kan ya memang kontras gitu ya. Karena di situ rencananya adalah kenalan sama Pak RT, Pak RW. Habis itu kan langsung dituju ke rumah yang kira-kira bisa kita inepin gitu. Nah, saat itu kita kenalan lah sama yang punya rumah, tapi nggak cocok tuh Kak. Nggak cocok karena yang namanya desa masih serba tradisional gitu kan. Masih serba zaman dulu, jadi dari segi sanitasi pun nggak cocok lah sama kita gitu. Kita belum biasa lah kayak harus malam-malam kalau mau pipis harus keluar rumah misah gitu kan, kalau di desa kayak gitu harus ke tengah sawah yang toiletnya berpisah sama rumah. Dan kita perempuan semua itu 1 cowok 4 cewek, berlima nih KKN tuh. Kita tuh nanya gini, Bu, kalau rumah yang warna hijau yang di pinggir jalan yang besar itu kosong nggak gitu. Dan itu tuh selalu dialihkan pembicaraannya. Oh, yang itu, yang ini aja Neng, katanya gitu. Dicari lagi rumah yang lain, masih nggak cocok juga gitu. Karena di otak kita ya udah rumah itu aja lah gitu kan, yang udah kosong, walaupun kita nggak tahu itu kosong apa enggak gitu. Cuman berharap aja kalau itu bisa kita sewa gitu ya ibaratnya, kita tempatin. Terus sampai akhirnya ketemu rumah terakhir dan masih nggak cocok juga. Karena kan namanya 4 cewek ya, jadi agak-agak rempong untuk urusan kayak gitu dibandingin yang cowok mah oke-oke aja gitu. Nah, sampai akhirnya kita nanya lagi, Bu, kalau rumah yang hijau itu gimana gitu, boleh enggak gitu. Kayak gitu. Terus kayaknya si Ibu Tut sama Ibu Suk itu juga kayak udah bingung ya mau ngarahin rumah yang mana lagi gitu. Mau rumah yang itu Neng, boleh, ntar ngobrol dulu sama yang punya gitu. Sekarang bisa Bu. Dia kayak menghela nafas kayak yang bingung harus jawab apa gitu loh. Tapi karena kita tetap insist pengen cobain cek dulu rumah itu, akhirnya diarahin ke rumah itu. Rumahnya, kondisinya kalau dibandingin kanan dan kiri tuh jauh banget. Tapi itu tuh ibaratnya kayak lahan kosong, berdiri di tengah-tengah lahan kosong. Kanan kirinya itu pohon pisang, langsung jalan, langsung ke sawah yang membentang itu. Rumahnya cukup gede lah dibandingin rumah yang kanan kiri ya. Gitu. Jadi kayak kita datang gitu ke situ ya langsung ya udah ini aja lah gitu dibanding yang lain gitu. Akhirnya diketemukan sama yang punya rumah. Ngobrol-ngobrol segala macam, mau di sini iya boleh, lihat aja dulu takut nggak cocok ngomongnya gitu. Sama kayak dia ngobrol atau dia menjamu kita tuh kayak cuman ya udahlah biar cepet, tapi ntar ujung-ujungnya juga paling nggak cocok kayak gitu. Tapi ya kalau ngebandingin rumah yang lain kan ini paling proper lah gitu ibaratnya. WC di dalam juga tuh? WC-nya di dalam. Nggak misah ya? Nggak misah, itu satu-satunya rumah dari sekian banyak rumah yang kita cari, itu satu-satunya rumah yang menurut kita ya rumah biasa gitu. Just rumah biasa dan kelihatan kayak rumah baru banget. Iya, kayak rumah baru, dan dia juga bilang ini tuh emang baru beres dibangun kata dia gitu. Cuman udah lama gak ditempatin karena anaknya pertama itu kan yang punya anaknya. Jadi yang menjamu kita itu adalah ibunya yang rumahnya juga nggak jauh dari situ.
Dan anaknya juga ke situ setahun sekali juga belum tentu gitu. Jadi silakan aja kalau mau nempatin gitu. Ya udah, dan oke lah semuanya ya gitu. Terus kita tanya berapa Bu harganya gitu untuk sewa 1 bulan ke depan. Ibunya ketawa kayak beneran ini teh gitu, ngomongnya tuh gitu, beneran ini teh gitu. Beneran Bu, berapa ini gitu. 120.000 ternyata. Waduh. Sebulan. Murah. Kita pikir 120.000 seorang, oke seorang ya Bu, jadi dikali 5, Iya. 500 berapa tuh gitu Iya. kan, 600.000 tuh. 600.000. Kita bilang gitu, enggak Neng, sebulan semua itu 120.000. Kan kita balik lagi kita mikir, oke mungkin beda harga ya di desa sama di tempat kita gitu. Jadi kita masih positive thinking aja gitu ya. Gitu, begitu sampai kan kita otomatis bagi kamar nih. Iya. Di situ ini aku jelasin dulu isi rumahnya ya, isi rumahnya. Nah, di rumah itu kan ada 4 kamar. 1 kamar di depan, 1 kamar di tengah, 1 lagi di belakang, itu sejajar sama 1 kamar yang nggak boleh dibuka. Dan kamar yang nggak boleh dibuka itu katanya dijadikan gudang. Oke. Dijadikan gudang barang. Dan itu tuh nempel sama toilet yang ke arah dapur gitu. Dan ada pintu 1 lagi buat ke pintu belakang kayak gitu, ke ruangan belakang. Nah, bagi-bagi kamar tuh kita, karena saya berlima kan bersama yang lain gitu kan, otomatis laki-laki udah cowok di depan deh gitu. Teman saya tuh Rian tuh di depan, di kamar depan. Ceweknya ada 2 nih, ada 4 nih, kamarnya ada 2 yang bisa ditempatin, bagilah 2-2 gitu kan. Akhirnya saya sama teman saya 1 lagi di tengah, yang 1 lagi di kamar paling belakang. Beberes kan, itu beberes dari siang lah ke sore gitu ya. Itu udah menjelang, akhirnya udah menjelang maghrib tapi belum malam, jadi langitnya masih langit-langit orange gitu loh. Oke. Langit-langit orange gitu, tiba-tiba dari kamar belakang 2 cewek itu teriak, "Ini parfum siapa yang tumpah?" Ngomongnya tuh gitu. Antara mereka berdua, karena barang mereka berdua doang yang ada di kamar itu, otomatis kan mereka berdua, "Parfum lo tuh." Enggak pakai parfum ini. Begitu kita cobain masuk tuh bau melati, semelati-melatinya. Bau melati kayak orang kawinan. Iya. Bener-bener kayak orang kawinan habis disemprot, tapi sebelumnya tuh nggak ada wangi apapun. Kan tiba-tiba ada wangi kan agak, jadi mereka mikir ini ada parfum tumpah gitu. Iya, balik lagi positive thinking lagi kita, ini parfum tumpah gitu kan. Pas kita cari ya nggak ada yang pakai parfum, nggak ada yang pakai parfum melati. Sampai Riana pun nggak ada, parfum gue nggak gini gitu. Parfum aku pun ya nggak masuk kamar itu juga gitu kan. Gitu, temanku pun nggak ada yang ngerasa pakai parfum itu. Karena kita udah mulai rada keeng ya, kalau kata orang Sunda mah udah mulai rada mikir ke sana tapi denial tetap gitu. Ya udahlah, kita cewek-cewek berempat tidur aja di kamar tengah. Akhirnya empet-empetan lah kita di kamar sekecil itu buat 4 orang gitu. Nah, udah tuh kita tidur. Besokannya udah mulai masuk KKN tuh di koperasi itu. Ibu Tut sama Ibu Suk itu bilang, nanti kita pengajian ya tiap maghrib, nanti ada yang kesana giliran gitu. Itu terkesan kayak mau ngebersihin rumah ngaji, tapi alibinya ngaji di situ bareng-bareng. Itu tersirat banget kayak gitu. Iya. Kita kan pendatang, jadi udah kita ngikutin aja yang punya kawasan mau ngapain gitu kan ibaratnya. Gitu. Dan memang setiap malam itu ada yang bergiliran terus buat jagain. Oh, iya, jagain dari gimana nih? Jadi kan kita tuh lapor ke RT RW. Iya. Jadi RT RW itu, ini baiknya di desa itu ya, aku kadang suka bersyukur banget gitu. KKN di situ tuh mereka tuh bener-bener mengarrange bapak si ini hari apa ngeronda gitu lah. Ngeronda itu bener-bener jagain rumah kita, takut ada apa-apa katanya. Gitu. Berarti di safety-nya nih Safety-nya ini banget dijagain gitu. Tapi kita mikir lagi, kita nggak bawa mobil, kendaraan nggak bawa, just laptop gitu. Oh mungkin itu kali ya mikirnya gitu, takut ada apa-apa. Dan kanan kiri juga kebun pisang kan, depan sawah, takut kalau minta tolong atau ada apa-apa nggak kedengeran gitu. Oh, suatu malam ini kita lagi tidur berempat, Riana di depan. Kita tidur berempat itu bener-bener lagi pules, nggak ada hal apapun ya gitu ya. Maksudnya kita nggak mikir ke sana juga gitu. Tiba-tiba dia ketawa, sekencang itu ketawa. Aku, Indra sama Eva itu berdiri langsung mepet ke tembok. Kenapa nih? Kenapa? Siapa yang ketawa? Kan kaget ya kita. Ternyata Indah yang ketawa, lagi tidur. Ketawa, bener-bener ketawa kayak orang dikelik-ketikin. Ketawa seketawa itu. Kan kita, Indah kenapa? Kan kita posisinya
masih pendekatan ya, belum terlalu kenal gitu, jadi masih kenal sekilas gitu aja gitu. Otomatis kan kita langsung bangunin, Indah bangun, Indah, astagfirullah, Indah bangun. Begitu dia bangun, dia kunaon sih gitu, kayak nggak ada keanehan, nggak ada hal yang perlu dipertanyakan. Tidur orang mah kunaon, kata dia tuh gitu. Jadi nggak ada apa ya, kayak orang ngigo gitu loh, kayak orang ngigo tapi ketawa, tapi ya ketawa gitu kan, jadi nakutin ya gitu. Mimpi nggak mimpi apa-apa kan, makin ya udahlah, mikir lagi kita positif thinking ya, mungkin orang ngigo mimpi langsung bangun langsung lupa kali ya gitu. Tiap weekend itu kan karena yang namanya juga orang KKN perlu beli kebutuhan gitu ya, kebutuhan kayak kebutuhan masak saat itu gitu, atau mandi, atau kebutuhan buat apalah gitu ya. Nah, posisi swalayan terbesar itu jauh dari situ, otomatis kita harus ke Banjar. Riana tuh nggak ikut karena belanja urusan ibu-ibu lah gitu ya. Karena itu weekend kan, dan kita berangkat siang dan kita tahu cuma ada angkot sama elep, sedangkan cewek-cewek pada nggak mau naik elep. Dan akhirnya kita ngejar angkot terakhir itu, mau nggak mau kita tuh harus berangkat dari jam 4, tapi nyampe tetap aja maghrib gitu. Nah, nyampe lah kita kondisinya udah maghrib menjelang gelap gitu. Jalan lah tuh kita dari depan ke arah rumah lagi, dan makin menyadari kalau nggak ada lampu satupun di pinggir jalan. Jadi kita bener-bener ngandelin lampu handphone sambil baca-baca karena yang namanya juga gelap gitu ya, jadi bawaannya takut gitu. Nah, udah mau nyampe ke depan ke rumah kita, ternyata lampu tuh cuma ada di depan rumah. Gitu, di depan rumah kita doang. Yang lampu proper bener-bener lampu jalan. Kalau nyobain dari depan sampai ujung jalan tuh nggak ada lampu sama sekali. Cuma di depan jalan rumah kita. Kita kan micik-micik dari jauh ya, itu kayak ada orang duduk gitu di situ kan. Kalau rumah orang daerah-daerah sana kan masih banyak yang bikin tempat duduk di pinggir jalan gitu loh. Iya. Kayak gitu kan. Nah, pas kita lihat-lihat itu Riana di situ duduk megang pisau. Rian teman aku yang cowok itu. Rian itu megang pisau duduk di situ. Kita yakin Rian tuh pasti lihat sesuatu, ngerasain sesuatu di rumah itu, tapi karena dia laki-laki kali ya. Kan laki-laki mah logika banget ya orangnya. Pasti nggak ngaku lah, ibaratnya nggak ngaku. Tapi dia bawa pisau. Bawa pisau kenapa, Yan? Takut ada begal, kata dia gitu. Takut ada begal masuk rumah, kata dia gitu. Tapi begal masuk rumah di desa kayak gini, siapa yang mau ngebegal gitu kan ibaratnya. Mungkin safety aja kali ya gitu. Udah tuh akhirnya masuklah kita bareng-bareng di situ. Masuk bareng-bareng di sana. Si Rian tuh udah mulai kelihatan kayak gelisah. Kayak gelisah-gelisah, kayak dari yang tadinya dia bawel banyak ngomong tuh jadi diem aja, even nanya beli apa aja tuh enggak, dia benar-benar duduk aja gitu sambil masih megangin pisau. Udah akhirnya mencair, besoknya kita tanya kenapa sih, dan gak ngaku sampai sekarang, dan itu masih jadi rahasia dia dan Allah kayaknya ya, kenapa dia sampai akhir tuh nggak mau ngasih tahu ada apa gitu. Besokannya tuh kita ke koperasi lagi, KKN lagi, kan kita KKN karena di sana koperasi desa dan petani-petani, otomatis jam kerjanya itu dari abis asar ke maghrib gitu. Jalanlah kita ke sana, dan yang dibahas itu bukan betah nggak Neng sama warga tuh, enggak. Kenapa di rumah itu? Nah, mau di rumah itu gitu. Gitu terus nanya. Gitu terus warga tuh ngomongnya. Ada apa di situ? Nggak ada apa-apa gitu. Jadi dari awal juga udah kayak warga sana aja udah mikir rumah itu tuh udah rumah aneh-aneh lah gitu ya, maksudnya udah rumah ada yang nggak beres gitu sama rumah itu gitu. Suatu ketika balik lagi ke rumah, kita ketidur. Aku lupa entah berlima-limanya atau berempat atau bertiga itu dengar suara orang sapu-sapu, nyapu-nyapu. Itu kan kanan kiri lahan ya, kayak orang sapu-sapu banyak gitu loh. Rame. Tapi kita satu pun nggak ada yang mau lihat gitu atau gimana, karena kan udah nggak beres ya, maksudnya udah aneh lah gitu. Akhirnya ya udah kita diem aja, kita pendem sampai akhirnya pindah beres KKN, baru itu terjawab tuh itu. Oh, ini baru berarti kayak orang kerja bakti ya? Kerja bakti, malam-malam ya? Kerja bakti, tapi ya jam 2 jam 3 kerja bakti apa? Itu dia. Gitu. Udah beres tuh ya. Besokannya lagi tuh pulang dari koperasi, ceritanya cewek-cewek ini nontonin drakor
di ruang tengah. Terus Riana tuh nggak ada di situ. Cuman kita tuh denger dari telinga tuh ada suara kontreng kayak orang masak nasi goreng. Gitu, orang si Riana nih masak nasi goreng nih. Kita mah diem aja ya, karena kan pasti ikut bikinin juga lah buat yang lain gitu ya. Kita diem aja gitu ya. Kontreng. Terus diem aja. Yan lama banget Yan, sama kita tuh digituin gitu. Terus Riana keluar dari kamar. Udah ya, jangan dibahas. Gue di kamar dari tadi. Waduh. Iya, serius. Dan pagi-paginya kita, nah setelah kejadian itu kita nggak ada yang berani ke toilet malam itu. Bener-bener tidur berlima barengan Riana satu kamar. Berarti si Rian ini juga dengar suara itu ya di kamar? Dengar. Itu kita berlima semua dengar. Kayak kalau temen aku nonton kayaknya pada... BTW ini nama asli ya? Nama asli. Waduh, ini nama asli ya, sahabat lonceng ya. Jadi nggak disamar-samarin. Nggak disamar-samarin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nama sebutan ya, nama sebutan. Dan pagi-paginya kita cek ke dapur, wajahnya bolong. Posisinya masih di atas penggantungan, tapi bolong. Nggak tahu, nggak ada yang ke toilet. Rumah dikunci semuanya. Semalam habis ada yang masak nasi goreng, entah siapa yang masak nasi goreng. Kita cek pagi-pagi bolong. Tapi kan biasanya kalau wajan begini nih, kalau wajan jatuh ada yang bolong jedar gitu kan, ibaratnya kan keluarnya gitu ya. Iya. Set gitu. Ini tuh posisinya dia ke bawah gitu loh, jadi kayak ada yang mukul dari atas. Gitu. Dan ngacetan siapa? Malam-malam kita semua tidur ngumpul berlima, nggak ada yang berani ke toilet. Terus nih, jadi kan di situ tuh ada kebiasaan warga karena tahu kita nempatin rumah yang dinilai nyeremin ya di situ. Jadi setiap minggu itu selalu diadain kayak makan-makan atau bakar-bakar ikan di situ. Warga nih? Warga. Rame sebaik itu, bener loh, sebaik itu warganya. Setiap kita bakar-bakar itu, setiap makanannya sudah selesai gitu ya, Ibu Tut itu selalu nyajiin nasi, ikan, dan lauk-lauk pendamping lainnya komplit sama satu kopi hitam ditaruh di pojokan. Pojokan mana nih? Pojokan rumah. Waduh. Pojokan rumah dekat dapur gitu. Terus dia ngomong, ini jangan ada yang ngambil, jangan ada yang ngutak-ngatik, jangan ada yang minum, dan pokoknya jangan dioprek-oprek lah gitu. Sampai nanti pagi, kalau mau diberesin silahkan, tapi nunggu pagi dulu. Kata dia gitu. Okay. Kan kita makin mikir ini ibu, ini udah mah rumahnya kayak gini. Tambah kayak gitu lagi Kayak gitu lagi. Jadi kan kita nambah-nambahin pikiran ya. Tapi pada saat itu nanya nggak, kenapa Bu gitu? Karena kita takut semua, jadi kita nggak, dan kita kayak ya udah kita menghormati aja apa yang dia lakukan gitu kan. Tapi ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya, itu kan kayak sajen ya jatuhnya. Kayak sajen. Jadi kita udahlah yain aja lah gitu kan. Terus ceritanya kita bakar-bakar lagi di minggu ketiga atau minggu kedua gitu ya, minggu ketiga lah. Cucunya Bu Suk ini dia itu tunarungu. Usianya 4 tahun saat itu. 4 tahun, jadi cuman bisa ngejelasin sesuatu tuh nunjuk body language ya. Karena kan kalau di situ kan bahasa yang gitu-gitu, bahasa isyarat kan belum apa ya, tidak teredukasi dengan baik lah ibaratnya kayak gitu. Nggak ngerti nggak diajarin kayak gitu. Jadi cuman ngasih tahu dengan gerakan aja. Nah, suatu ketika lagi bakar-bakar di belakang, yang cewek-cewek dan ibu-ibu pokoknya ada di belakang tuh yang deket pintu dapur, kita buka di situ, itu kan langsung ngeplong ke pohon pisang. Ini malam nih posisinya? Malam-malam posisinya. Nah, suatu ketika si Keke ini tiba-tiba narik-narik kita. Gitu, kayak pengen dapet perhatiin aku kayak gitu loh. Nunjuk-nunjuk ke pohon pisang, pohon pisang, tapi dia nggak nunjuk gini doang, dia nunjuknya gini. Banyak kan artinya, gini. Kenapa kek? Pohon sama kita digituin. Kan kita semua langsung shock ya. Yeah. Kita semua langsung, Bu, ini Bu, cucunya Bu, gitu sama kita gitu. Dan itu pun lama dia gerak-gerak gitunya, kayak ngikutin gitu. Aduh, ya ampun, kata kita kan udah, akhirnya kita udah takut sendiri, kita manggil, Bu tuh cucunya, kata kita gitu. Ditariklah si Keke ke dalam rumah gitu. Terus si Bu Suk tuh ngomong, udah nggak apa-apa, tenang, nggak apa-apa, itu masih Keke mah cuma lihat-lihat gitu, namanya juga anak kecil, kata dia gitu. Udah tuh ceritanya, karena kita setelah itu stres sama urusan rumah, itu ngepas 17 Agustus, aku ingat. 17 Agustus itu
koperasi itu libur 2 hari. Libur 2 hari, akhirnya kita mutusin buat ke Pangandaran aja lah gitu. Ini deket loh ke Pangandaran, cuma sejam gitu, jadi ya udahlah ke Pangandaran. Riana itu berangkat malam-malam. Jadi beres dari koperasi dia langsung ke Pangandaran bareng sama teman-temannya yang lain, sedangkan kita cewek-cewek di rumah dulu gitu. Nah Riana itu ternyata katanya rafting di tempat A lah kita sebutnya ya, tempat A gitu, rafting di situ. Nah dia telepon, jemput dong, nih teman-teman pada nggak bener kata dia gitu. Kita kira tuh nggak bener raftingnya, tapi ternyata setelah rafting sakit semua. Si Rian ini? Teman-temannya Rian serombongan yang rafting saat itu. Jadi kan nyewa villa mereka ceritanya. Se-villa itu demam kecuali si Rian sama satu lagi teman kita orang Kalimantan. Cuman 2 orang itu. Yang satu ada yang kesurupan, yang satu ada yang nari-nari. Dalam kondisi demam panas. Si Riana yang ada di pikirannya adalah, kok gue gak demam? Bukannya bersyukur ya tuh anak ya. Dia malah mikir, kok gue gak demam, yang lain demam. Cuman gue sama dia doang yang gak demam. Sama orang Kalimantan nih? Iya gitu, cuman gue sama dia doang yang gak demam. Yang lain demam. Kenapa? Kata dia gitu. Kan kita makin mikir, udah lu bersyukur aja sih. Gak demam tuh bersyukur harusnya. Ini Kak Andini waktu itu udah di situ? Udah di situ, udah di Pangandaran. Posisinya mau lanjut. Maksudnya nyusul Riana. Habis itu kita liburan bareng. Tapi karena ngelihat Riana juga kondisinya kayak gitu sama teman-teman yang lain. Jadi kita cancel lah gitu. Ibaratnya jadi kayak cuma ngejemput si Riana gitu aja. Begitu pulang, muntah-muntah, ini masuk angin kalian. Nih mulai demam nih, kata kita digituin kan. Gitu. Dan sampai rumah bener, demam. Demam setinggi itu sampai ngigo-ngigo. Karena malam-malam ada yang keliling kan ronda. Kunaon, ini sakit demam gitu. Kayaknya ada yang ngasih tahu si Busuk sama si Butut. Datanglah si Busuk nih. Mijitin ceritanya, terus ngomong, aduh Ima demam pisan, mau ke dokter enggak gitu. Kita bawa ke dokter, kalau ke dokter kan ya cuma dikasih antibiotik, paracetamol gitu doang ya. Gitu, balik lagi besokannya masih demam sedemam itu. Masih muntah-muntah, kita tanya, Ian mau pulang enggak ke Bandung? Kata kita gitu, pulang enggak Ian ke Bandung gitu. Enggak lah, gue mau di sini. Tapi demam tuh selalu habis maghrib. Berarti sebelum maghrib sehat? Sehat. Aneh banget. Bisa nyuci, bisa nonton, bisa apa segala macem. Tapi habis maghrib tuh lemes dia pasti. Habis pulang dari koperasi tuh dia lemes, demam lagi. Setinggi itu panasnya lah gitu, sampai muntah-muntah, sampai ngigo-ngigo, sampai bilang, karena dia orang Jawa ya, jadi kayak bilang bahasa Jawa, pengen pulang gitu. Jangan pengen pulang gitu. Oh ngigo nih anak gitu kan. Nah Busuk dateng karena yang bersangkutan ya berarti disuruh pulang nggak mau, dikasih obat udah, tapi malamnya masih kayak gitu. Akhirnya kita kan yang namanya desa pasti ada orang pinter lah ya gitu ya, orang pinter. Ini mah minta air atuh ke Pak, lupa namanya, ke si Abah gitu ya. Mintalah air ke si Abah gitu. Ya udah siapa yang mau ke sana, yang mau ke si Abah gitu kan. Ke si Abah lah, aku sama si Busuk. Ke si Abah berdua, itu kondisinya rumahnya jauh banget, gelap-gelapan, jalan berdua gitu. Begitu dateng, si bapak itu cuma ngomong gini, anu di rumah hejonya. Kita nggak ngasih tahu, demi Allah aku nggak ngasih tahu, Ibu Suk juga nggak ngasih tahu, dan tos ningali naon wae. Artinya tuh udah lihat apa aja di situ. Kan aku apalagi makin udahlah pengen pulang rasanya gitu kan, nggak pengen gitu di situ gitu. Kayaknya dia tahu si Riana ini habis dari tempat A itu, yang memang kalau di sana itu memang nggak boleh rafting di situ. Di Pangandaran. Pangandaran itu ada suatu tempat yang memang kalau orang sana tahu itu tuh nggak boleh sembarangan orang masuk gitu. Apalagi ngomong sompral dan lain sebagainya. Si orang pintar itu, si Abah itu dan Busuk itu mikirnya kayaknya Rian itu di sana ngomongnya agak sompral sama yang lain gitu, karena mungkin pendatang apalagi, terus rafting di tempat yang seharusnya tidak rafting di situ. Geus we atuh tah nudi imah geus narungguan, ngomong gitu. Artinya apa? Yang di rumah udah pada nungguin, kata dia gitu. Mohon kata si Busuk itu, iya Pak di rumah banyak si bapak ini lain, di tempat A geus ngadaraguan. Yang di tempat A yang rafting itu pada datang tuh buat nungguin si Riana. Waduh. Gitu. Sedangkan aku nggak bisa lihat apa-apa, anak-anak yang lain juga nggak bisa apa-apa. Cuma Riana demam, gitu, demam dan kondisinya demam, nggak jelas ya.
demam gak jelas gitu, dicek dokter nggak apa-apa, semuanya disuruh pulang, dia nggak mau gitu kan. Jadi ya udah aneh lah pokoknya gitu. Dan akhirnya kita dikasih 1 botol isinya air, didoain gitu lah, ibaratnya didoain. Nah begitu dateng gitu, Riana tuh udah dalam kondisi menggigil, semenggigil itu, dan udah banyak banget bapak-bapak yang lain. Si air itu setengahnya itu diminumin ke si Riana, sedikitnya lagi dibasuhin ke mukanya sama si busuk itu. Nah terus masih menggigil dia. Kita itu kayak apa ya, inisiatif, udah mungkin dia dingin beneran. Kita inisiatif masukin air panas, masak air panas yang ngegolak dimasukin ke botol air biasa. Buat maksud kita tuh ditaruh di kakinya lah, karena dia bilang menggigil, kaki gue kayak mau putus kata dia gitu. Dingin, saking dinginnya kata dia gitu. Kita inisiatif itu sampai si botol tuh melenyot, semelenyot itu kita taruh di atas kaos kakinya gitu, dan dia nggak ngerasain apa-apa gitu, masih dingin, gue masih dingin. Ini kita baca doa dong, baca doa, ada yang baca Yasin, ada yang baca ayat kursi di telinganya gitu, udah baca segala macem, baca kayak gitu. 5 menit kemudian dia teriak-teriak, panas kaki gue panas kata dia gitu. Udah 5 menit itu air panas ditaruh di atas kaki dan dia baru bilang panas. Kan nggak masuk akal lagi ya, nggak masuk akal kita lagi sebagai sobat-sobat yang tidak indie home gitu kan. Ibaratnya aduh buset, ini maksudnya yang nyaksiin tuh gak cuma 1 orang tapi 5 orang gitu, dan ngerasain hal yang sama dengan ketakutan yang sama juga gitu. Dan saat itu setelah Riana udah mulai baikan, akhirnya Ibu Usus sama Ibu Tut tidur di situ sama kita barengan karena takut nemenin. Karena udah mau beres gitu kan KKN-nya, karena udah KKN mau beres, terus kita diajakin buat ngerujak. Ingat aku ngerujak nangka sama ibu-ibu itu, yang ngerujak nangka sama ngerujak kelapa. Nggak tahu kelapa diapain tuh. Ini tapi Rian udah membaik. Dari situ dia membaik. Oke. Dari setelah dia diobatin itu membaik, besoknya nggak seperti tidak terjadi apa-apa. Masih beraktivitas seperti biasa gitu, dan kita masih nanya, Yan lu ngerasain apa kemarin gitu ya, masih ngerasain apa, nggak ngerasain apa-apa. Sedangkan kita udah dapat laporan dari teman-teman yang rafting bareng sama Riana tuh udah banyak hal yang kejadian di sana, kayak orang ngimpi didatangi orang pakai ikat kepala lah, ada anak kecil yang ngajakin lah, ada orang dikejar ular lah, apa segala macem. Pada nggak masuk akal lah gitu. Maksudnya ini beneran gak sih gitu? Apakah cuman dihubung-hubungin aja gitu, kita mikirnya tuh gitu. Karena kan awal kita mikirnya paling kecapean, paling apa. Tapi setelah dapat keterangan dari busuk, ini kayaknya mereka rafting di sana terus ngomongnya agak nggak dijaga, jadi ya agak sedikit make sense lah ya. Nah, tibalah kita ceritanya ngerujak bareng ibu-ibu daerah situ. Ini kan yang biasanya kalau kita temuin kan bapak-bapak doang ya. Ini sekali-kalinya kita ketemu sama ibu-ibu nih. Ketemu sama ibu-ibu. Balik lagi, yang ditanya itu bukan betah apa enggak, tapi ditanya, kok mau di situ? Itu kan rumah uka-uka. Rumah uka-uka. Kan jadi inget ke acara TV zaman dulu ya? Kok rumah uka-uka sih, Bu? Iya, ini rumah uka-uka, kata dia gitu. Dulu ada ibu-ibu sama bapak-bapak punya anak gitu, nikah, tinggal di Jakarta, uangnya itu di-spend beberapa buat ngebangun rumah di situ. Gitu. Jadi itu benar-benar dari tanah kosong, jadi bukan ngerenov rumah bekas terus direnov, bukan. Jadi benar-benar dari tanah melompong kebun dibikin rumah, kata dia gitu. Nah, suatu ketika ada karena yang ngurusin adalah orang tuanya dan anaknya udah nggak tahu apa-apa kan, cuman kayak rumah invest aja di situ di desa kayak kata dia gitu. Rumahnya baru jadi. Ibunya beres-beres ceritanya. Ibunya beres-beres rumah, nyuci ceritanya sore-sore. Kondisi toilet itu kan, pintu toilet kalau di dapur langsung menghadap pintu dapur yang keluar ke arah pohon pisang. Pohon pisang. Itu sore-sore asar. Sore-sore setelah asar otomatis kan masih siang ya, masih terang gitu. Ibunya lagi nyuci, dia berhenti, kok kayak dengar orang nyeret-nyeret, kayak jalan nyeret tapi terseret-seret gitu. Nengoklah dia, ngeliat pocong, nyeret kain kafannya. Gimana? Ngeliat pocong, nyeret kain kafan yang udah lusuh. Ini kan pocong dia udah pakai kain kafan. Dia udah pakai kain kafan. Kan? Dia nyeret kain kafan lagi. Kain kafan lah, gitu. Jadi kayak entah maksudnya tuh copot sebelah, terus akhirnya dia nyeret-nyeret, entah gimana, dan si ibu tuh langsung teriak kan.
teriak dan bener nggak mau lagi ke rumah itu. Dan sampai saat itu tuh, dari dia kejadian nyuci itu sampai dengan kita datang, ibu itu baru datang lagi. Ternyata kita makin mikir, jangan-jangan yang malam kita denger orang seret kanan kiri depan belakang tuh denger suara barengan itu bukan orang nyapu, tapi itu. Dan makin kita nggak mau ngecek kan setiap malam kita dengerin kayak gitu. Habis itu ibu itu ngomong gini, yang ngobrol bareng kita tuh, kalian tahu nggak yang belakang rumah kalian kan, jadi itu rumah belakangnya kan ada tebing bekas urugan gitu lah ya, urugan ke atas tuh nyambung ke desa lain gitu. Belakang rumah kalian tuh kan ada tebing. Iya, kata kita. Tebing itu atasnya itu makam umum. Oh. Jadi makam umum ya kan, kalau nguburin jenazah ya kan menghadap ke kita ya. Gitu. Jadi ya nggak aneh lah ibaratnya. Dari situ kita ya udahlah, kayak ya kali orang desa juga mau ngasih tahu juga ya. Gimana ngasih taunya? Kita udah excited sendiri, kita yang mau sendiri di rumah itu. Gitu, dan nggak mungkin juga ngasih tahu lah ibaratnya kayak gitu. Terus dikasih tahu lagi, sadar nggak? Itu lampu tuh sepanjang jalan, dari ujung jalan raya sampai dengan ke ujung jalan masjid itu cuman lampu di depan rumah kita doang. Karena ya itu, kalau gelap sering banget orang jatuh masuk ke sawah karena sering banget lihat pocong itu. Oke, dan ini ngingetin aku nih Kak, sama cerita sih siapa yang ininya ponakan siapa yang agak tunarungu tuh? Keke. Si Keke ini kan dibilang banyak, iya. relate dong sama yang sangat relate sekali. Waktu itu. Iya, betul sekali. Jadi ini saling bersambungan dan saling ya nyambung lah ibaratnya. Jadi dari situ kan mulai kejawab si cuman Riana doang nih. Kita yakin si Rian itu dia tahu banyak atau ngalamin banyak hal dan dia nggak mau cerita ke kita. Gitu. Ya mungkin itu dia takutin. Yang kedua dia mungkin dia nyadar dia laki-laki doang sendiri di situ, jadi ngerasa harus dia sendiri yang berani dulu baru yang lain ikutan berani, jadi dia nggak mau cerita. Itu cerita itu yang sampai sekarang kita masih nggak tahu si Riana lihat apa, yang sampai akhirnya dia pas kita pulang dari swalayan dia sendiri di depan rumah bawa pisau. Iya, itu gimana? Nah itu dia nggak mau cerita sampai sekarang dia. Sampai sekarang nggak mau. Tapi sekarang dia sudah menikah kayaknya, dia udah punya anak sekarang. Gak mau juga dia cerita. Dia ngapain megang pisau ya depan itu? Iya, itu dia. Mungkin ini kalau Bang Rian nonton, boleh tulis di kolom komentar ya. Iya. Bang Rian kenapa waktu itu? Teman-teman gue ya. Gitu. Jadi ini memang kejadian-kejadian nggak ada yang lihat spesifik lihat apa tuh, untungnya nggak ada. Cuman satu dengar apa semua dengar apa, satu mencium apa semua mencium apa. Dan satu hal, kita tuh nggak pernah mikir kalau kamper itu adalah sesuatu yang nyeremin. Gitu. Sampai akhirnya ibu-ibu di situ ngomong gini, sering nyium bau-bau melati tuh, kata dia gitu. Melati mah pernah sekali waktu pertama datang, kata dia gitu. Itu mah selamat datang meren, ngomongnya tuh gitu. Kalau nyium bau kamper, suka nggak? Kamper. Kita tuh sering banget nyium bau kamper, tapi kita nggak pernah notice kalau itu tuh hal yang aneh. Karena ya kita pikir, ya kali orang naruh kamper, yang punya rumah naruh kamper di mana gitu kan. Kalau meninggal kan. Itu dia. Kan kita pikir itu mungkin ya cuman buat pengharum ruangan aja gitu, atau buat biar nggak lembab dan lain sebagainya kayak gitu. Ternyata ya itu. Iya, Pak, ketika jenazah dipocongin kan pakai kamper. Pakai kamper. Nah itu, kita sering banget nyium bau kamper sama bau melati. Gitu, cuman ya itu dia. Berlima nggak ada yang IndiHome, tapi mencoba positive thinking karena mikir sebulan di situ dan kita nggak mungkin pindah rumah lagi cari yang lain. Jadi udah nikmatin aja dari hari pertama sampai hari terakhir. Wah. Tapi aman abis itu nggak ada yang ikut kan? Nggak ada efeknya setelah pulang dari situ? Nah, begitu pulang, jadi gini, pas pulang, jadi kan pas kejadian Riana demam itu, ini kejadian di aku sih. 3 orang cewek baca Yasin, disuruh 1 baca ayat kursi di telinganya Riana. Nggak ada yang berani, otomatis aku yang maju. Itu setelah pulang dari rumah Pak Kiai. Bacain ayat kursi tuh aku di kupingnya si Rian. Si Rian muntah, aku jadi ikutan mual. Waduh. Aku jadi ikutan muntah, gitu. Setelah itu ya udah nggak ada apa-apa. Itu kan seminggu setelah
sebelum udahan KKN. Begitu pulang ke Bandung lagi, aku yang pusing, aku yang demam sampai masuk rumah sakit. Oh, gitu. Efeknya malah ke Andini nih. Dan dokter itu kan karena udah di Bandung ya, jadi dan maksudnya udah dalam perawatan orang tua gitu. Jadi semua dicek sama orang tuaku. Di dokter ya cek lab darah lah. Yeah. Apalah, mungkin di ususnya, mungkin apanya gitu. Dan sehat aja semua. Nggak ada apa-apa. Aneh banget ya. Beneran. Sembuh-sembuh itu ketika aku mudik ke Bogor. Udah sembuh, bener-bener sembuh karena tadinya di kosan kan, karena di Bandung kan ngekos gitu, kuliah ngekos, sakit, manggil orang tua karena ini nggak sembuh-sembuh sebulan gitu kan. Tapi sama gejalanya maghrib doang, bener-bener maghrib doang, iya. Sama kayak Rian ya? Iya, pagi ke arah maghrib itu masih bisa aktivitas, masih bisa bikin laporan karena kan laporan KKN ya, gitu nyicil laporan. Maghrib udah nggak bisa ngapa-ngapain, even pegang handphone pun nggak bisa, gitu. Akhirnya karena orang tuaku di Bogor dan takut kenapa-napa lagi, udah dibawa aja ke Bogor. Sampai Bogor sehat, bener-bener nggak kejadian, nggak ada lagi muntah-muntah, mual, muter. Pusingnya tuh pusing muter semuter-muternya. Jadi bukan pusing migrain di satu sisi, bukan. Jadi kayak tiduran dibikin muter gitu loh. Apa vertigo ya? Iya, kayak vertigo. Gitu. Tapi ya cuma maghrib doang. Gitu, demam. Nggak tahu kalau ngigo ya. Berarti cuman Kak Andini nih yang waktu itu kena efeknya nih. Setelah KKN itu. Iya. Yang lainnya enggak aman ya. Bahkan Rian nih. Bahkan Rian juga udah nggak ada efeknya sama sekali. Aku feelingnya itu ya itu mungkin karena habis bacain di kuping Riana langsung ya, yang paling dekat gitu. Dia muntah, aku ikutan muntah saat itu. Jadi kayak ke connect gitu ya. Gak ngerti deh, aku nular kali. Iya, kayak nular, kayak ke connect gitu. Kak Andini, ini kan pas Kak Andini nyamperin Abah nih ya. Ini kan kata si Abah, yang dari tempat rafting di Pangandaran udah nungguin di rumah itu. Itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya tuh, jadi satu hal yang si Abah bilang itu bentrok sama yang di rumah. Kata dia tuh gitu bilangnya tuh. Jadi entah penunggu dari tempat rafting dia yang agak terlarang itu datang ke situ karena si Riana bilang agak sompral, atau pokoknya intinya mau ngambil Riana kayak gitu ibaratnya. Cuman bentrok sama yang di rumah. Gitu. Jadi ngerasa di rumah aja udah banyak penghuninya, dateng bentrok. Dan memang kondisi saat Riana demam itu serumah tuh panas banget. Kayak udara mau hujan gitu loh. Dan setelah KKN nggak pernah ke situ lagi balik? Nggak pernah ke situ lagi. Nggak pernah lagi ya? Nengokin ke situ ya? Enggak, karena habis KKN kan langsung habis KKN langsung penjurusan, langsung ngurusin skripsi, langsung mencar semua. Oke, ya mencar. Gitu, iya. Tapi pun kalau dikasih kesempatan ke situ kita mau banget, tapi nggak nginep. Ya silaturahmi lah ya. Silaturahmi. Sama siapa? Busuk. Sama Busuk, sama Bu Tut ya. Iya. Desa Pamarican, Ciamis ya. Betul. Perbatasan Ciamis sama Pangandaran tuh ya. Betul. Desa Pamarican. Nah itu tadi cerita dari Kak Andini ya tentang KKN di Desa Ciamis nih. Dan yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar ya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Kak Andini nih udah cerita-cerita di Lonceng Misteri. Dan akhirnya kita bisa ketemu di Bandung setelah sekian lama janjian nggak jadi mau kesini. Dari bulan Juni ya. Iya dari bulan Juni loh. Ya thank you banget ya Kak ya. Cerita-cerita yang emang epic banget ceritanya ini ya. Dan buat kalian nih yang pengen jadi narasumber di Lonceng Misteri, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu ya. Dan akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit, Kak Andini juga izin pamit. Bye-bye.